Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran mata kuliah akuntansi syariah. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Alhamdulillah, di video kali ini kita sudah bertemu di topik ke-11. Di topik ke-11 ini kita akan membahas terkait dengan akuntansi mudhorobah. Baik, berikut ini adalah gambaran secara umum garis besar dari materi yang akan kita pelajari pada topik ke-11 ini. Kita akan belajar terkait dengan pengertian akad mudhorobah, ketentuan syariahnya, prinsip pembagian hasil usahanya, dan perlakuan akuntansi, serta ilustrasi pencatatannya. Baik teman-teman, di awal pembahasan ini, kita akan terlebih dahulu membahas terkait dengan pengertian akad mudhorobah. Mudhorobah adalah sebuah akad kerjasama antara pemilik dana atau disebut shahibul mal dengan pengelola dana atau mudhorib untuk melakukan kegiatan usaha, di mana laba dibagi atas dasar nisbah atau bagi hasil menurut kesepakatan dua belah pihak. Sedangkan bila terjadi kerugian, maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika kerugiannya disebabkan oleh kelalaian dari pengelola dana tersebut. Apa saja yang termasuk dalam kelalaian pengelola? Di sini disebutkan bahwa ada 3 hal yang mungkin bisa menjadi catatan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian pengelola. Yang pertama adalah tidak dipenuhinya syarat yang ditentukan di dalam akad. Jadi bisa jadi di dalam akad atau di dalam perjanjian disebutkan ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh pengelola. Misalkan strateginya harus seperti apa, atau perilakunya harus seperti apa. Nah, itu harus dijalankan oleh pengelola. Kalau tidak dijalankan, maka itu menjadi salah satu bentuk kelalaian dari pengelola tersebut. Dan itu bisa kerugian tersebut juga harus ditanggung oleh pengelola. Yang kedua, salah satu contoh kelalaian pengelola adalah tidak terdapat kondisi di luar kemampuan force majeure yang lazim atau yang telah ditentukan di dalam akad. Jadi kalau kerugiannya itu disebabkan oleh misalkan karena bencana alam, itu masih bisa ditolerir. Tapi kalau itu di luar dari yang disebutkan di dalam akad, force majeure yang disebutkan di dalam akad, maka itu bisa menjadi indikasi bahwa adanya kelalaian dari pengelola. Yang ketiga, hasil putusan dari badan arbitrase atau pengadilan. Jadi, kelalaian pengelola ini juga bisa salah satunya ditentukan berdasarkan hasil putusan dari pengadilan atau badan arbitrase. Baik teman-teman, berikut ini adalah ilustrasi dari akad mudhorobah. Jadi di sini bisa kita lihat ada dua pihak yang bekerja sama di dalam akad ini. Yang pertama adalah shahibul mal, pemilik dana. Yang kedua adalah mudhorib, dia adalah pengelola dana. Shahibul mal menyediakan atau memberikan modal atau dana ya, 100% dana. Sedangkan mudhorib itu menyediakan skillnya, kemampuannya, keterampilannya. Jadi di sini digabungkan menjadi sebuah kegiatan usaha. Dari kegiatan usaha ini akan mendapatkan keuntungan. Jadi keuntungan ini akan dibagi sesuai dengan nisbahnya. Misalkan untuk shahibul mal 40%, untuk mudhorib misalkan 60%. Itu misalkan contoh nisbahnya setelah memperoleh keuntungan dari usaha tersebut. Jika kerjasamanya sudah selesai, maka modalnya akan dikembalikan seluruhnya kepada shahibul mal. Ini adalah skema dari akad mudhorobah. Adapun skema akad mudhorobah yang biasa diterapkan di bank syariah itu adalah seperti ini. Jadi shahibul mal itu atau pendanaan itu dilakukan oleh bank syariah, dan pembiayaan juga dilakukan oleh bank syariah kepada mudhorib atau kepada entrepreneur ya di sini. Ini adalah bank syariah. Dia juga berfungsi sebagai mudhorib juga. Dia juga berfungsi sebagai pembiayaan. Artinya dia juga memberikan
dananya kepada mudhorib atau nasabah lain yang memang meminjam dana dari bank syariah. Baik teman-teman, ada beberapa jenis dari akad mudhorobah. Ada 3 jenis yang akan kita bahas di dalam video ini. Yang pertama adalah mudhorobah jenis mutlaqah atau mudhorobah al-mutlaqah. Mudhorobah al-mutlaqah adalah salah satu jenis mudhorobah di mana pemilik dana memberikan kebebasan sepenuhnya kepada pengelola dana untuk mengelola investasinya tanpa dibatasi oleh hal-hal spesifik tertentu, tanpa dibatasi oleh persyaratan tertentu. Itu adalah mudhorobah mutlaqah. Jadi mudhorobahnya mutlak, tidak dibatasi oleh hal-hal atau syarat-syarat tertentu dari pemilik dananya. Yang kedua adalah mudhorobah muqayyadah. Artinya adalah mudhorobah di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana. Misalkan antara lain tempatnya harus di mana, cara atau objek investasinya apa, itu ditentukan oleh mudhorobah, oleh pemilik dananya. Yang terakhir, jenis mudhorobah yang terakhir itu adalah mudhorobah musytarakah. Artinya adalah mudhorobah di mana pengelola dana ikut juga menyertakan modal atau dananya di dalam kerjasama tersebut. Itu dinamakan dengan mudhorobah musytarakah. Jadi kita ulangi lagi, mudhorobah al-mutlaqah ini adalah mudhorobah yang mutlak, jadi tidak ada batasan sama sekali dari pengelola dana. Mudhorobah muqayyadah ini ada pembatasan, bisa berupa waktu, tempat, atau objek investasinya. Yang ketiga adalah mudhorobah musytarakah, itu dia adalah bentuk mudhorobah di mana pengelola dana ikut juga memberikan sumbangan dananya, menyertakan modalnya di dalam usaha tersebut. Baik, ada beberapa karakteristik terkait dengan akad mudhorobah. Yang pertama, akad mudhorobah itu tergolong ke dalam akad yang memiliki resiko tinggi, karena memang pengelola dana menanggung seluruhnya jika terjadi kerugian. Yang kedua, pembagian risiko. Pembagian risiko di sini jelas disebutkan di dalam akad sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya juga pembagian keuntungan menggunakan nisbah atau realisasi hasil usaha. Ya, sini disebutkan ada nisbah. Nisbah itu adalah bagi hasil atau besaran bagi hasil antara pemilik dana dengan pengelola dana. Yang selanjutnya, karakteristik dari akad mudhorobah tersebut ini adalah kerugian ditanggung sepenuhnya oleh sahibul mal, seperti tadi kita bahas. Kalau bukan karena kelalaian pengelola, maka kalau terjadi kerugian itu ditanggung sepenuhnya oleh sahibul mal. Yang selanjutnya, tidak boleh ada jaminan atas modal dan sebaiknya dibuat perjanjian yang jelas. Jadi ketika akan melaksanakan akad mudhorobah, maka sahibul mal dengan pengelola dana harus melakukan perjanjian yang jelas, tertulis dan disaksikan oleh saksi yang memang dapat dipertanggungjawabkan. Baik, itu adalah terkait dengan akad mudhorobah, pengertiannya apa saja, jenis-jenisnya apa saja. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita ke dalam ketentuan-ketentuan syariah untuk akad mudhorobah. Baik, ini adalah dasar hukum akad mudhorobah berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadits. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 283 disebutkan, maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Jadi kalau kita melakukan kerjasama saling percaya, maka hendaklah yang dipercaya tersebut menunaikan amanatnya. Ini kewajiban kepada kita. Kalau kita ada kerjasama dengan orang lain, maka kita harus melaksanakan kewajiban kita di dalam perjanjian tersebut. Tidak boleh kita mengkhianati perjanjian tersebut. Yang kedua adalah hadits riwayat Tabrani dan dari Ibnu Abbas, disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika menyerahkan harta sebagai mudhorobah, ia mensyaratkan kepada pengelola dananya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, maka ia pengelola dana harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas didengar Rasulullah SAW, beliau membenarkannya. Jadi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Abbas bin Abdul Muthalib ini didengar Rasulullah dan itu diperbolehkan, dibenarkan oleh Rasulullah. Itu menunjukkan bahwa
boleh mengadakan akad seperti yang disebutkan oleh Abbas bin Abdul Muthalib. Terkait dengan keturunan syariah, dapat diringkas menjadi beberapa aspek. Yang pertama adalah modal. Modalnya juga harus jelas, besarannya berapa, bisa diukur dalam nilai nominal, dalam nilai uang yang terukur dan jelas. Dari segi kerja, di sini maksudnya adalah bahwa yang mengerjakan atau yang mengelola dana itu adalah pengelola dana. Jadi pemilik dana atau sahibul mal itu tidak ikut campur sama sekali di dalam usaha tersebut. Keuntungan kerugian tadi kita sudah bahas bahwa keuntungan itu dibagi sesuai dengan nisbahnya. Tetapi kalau ada kerugian maka itu ditanggung oleh pemilik dana, kecuali ada kelalaian dari pengelola dana. Ketentuan syariah juga terkait dengan kesepakatan. Harus ada kesepakatan di awal. Jangka waktunya, jenis usaha sesuai dengan kesepakatan. Jadi tadi kita bahas kalau itu mudharabahnya adalah muqayyadah, maka harus ada maka diperbolehkan ada batasan-batasan. Nah, di sini batasannya itu bisa berupa jenis usahanya apa, tempatnya di mana, investasinya di dalam hal apa, itu harus dilaksanakan. Yang terakhir, tidak ada jaminan kecuali pelanggaran. Baik, selanjutnya kita akan membahas prinsip pembagian hasil usaha. Tadi kita sudah bahas, di dalam akad mudharabah ini ada nisbah, ada bagi hasil. Bagaimana cara pembagian hasilnya, prinsip-prinsipnya seperti apa, di sini kita akan bahas. Metode distribusi bagi hasil, salah satunya diatur berdasarkan Fatwa nomor 15 DSN MUI 9 tahun 2000. Lembaga keuangan syariah boleh menerapkan profit sharing atau net revenue sharing. Jadi di dalam akad mudharabah ini boleh menerapkan dua metode, profit sharing atau net revenue sharing. Dilihat dari segi kemaslahatannya, saat ini pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan sebagai prinsip bagi hasil. Artinya net revenue ini lebih direkomendasikan. Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati di dalam akad. Jadi ketika berakad harus disepakati dulu apakah pembagian hasilnya mau berdasarkan profit sharing atau net revenue sharing. Apa perbedaan antara profit sharing dan net revenue sharing? Di sini disebutkan contohnya, misalkan penjualan 100, harga pokok penjualannya adalah 65 misalkan. Laba kotornya kita dapat, berarti laba kotornya adalah 35. Karena penjualannya 100 dikurangi dengan harga pokoknya 65. Maka laba kotornya 35. Setelah dikurangi beban, laba rugi bersihnya adalah net income-nya adalah 10. Nah, kalau berdasarkan metode net revenue, maka yang dijadikan dasar pembagian bagi hasil adalah laba kotor ini. Laba kotornya. Kalau berdasarkan profit sharing, yang dijadikan dasar pembagian bagi hasilnya adalah laba rugi setelah dikurangi beban-beban. Itu ya. Itu perbedaan antara net revenue sharing dengan profit sharing. Kalau net revenue sharing itu berdasarkan hasil pendapatan laba kotornya. Kalau profit sharing itu berdasarkan laba bersihnya. Baik, itu teman-teman yang bisa kita bahas di video kali ini. Kita sudah membahas terkait dengan landasan-landasan, karakteristik, jenis dari akad mudharabah. Untuk perlakuan akuntansinya kita akan bahas di video selanjutnya, itu di bagian kedua terkait dengan akuntansi mudharabah. Itu yang kita itulah materi yang kita bahas hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.